Sudepok tahun 2007. Saat itu, warnet masih jadi tempat paling ramai di kalangan anak muda. Game online dan chatting menjadi hiburan favorit setelah sekolah. Di salah satu sudut kota Depok, berdiri sebuah warung internet kecil, berisi 20 komputer yang berjajar rapat. Warnet ini buka 24 jam dengan 3 orang karyawan yang bergantian menjaga. Hari itu, malam terasa biasa saja. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Suasana warnet sepi, hanya ada beberapa pelanggan yang masih betah menatap layar monitor. Di pojok ruangan, seorang pria muda duduk bermain game online. Kepalanya tertutup hoodie. Wajahnya tak terlihat jelas karena ia memakai masker hitam. Dari sore hingga malam, ia tak beranjak sedikit pun. Matanya menatap layar dengan intens, jarinya menari di atas keyboard. Hingga salah satu karyawan mendekatinya dan menegur dengan sopan, "Mas, waktu mainnya sudah habis, kalau mau lanjut, tolong bayar dulu di kasir." Pria itu menoleh pelan. Matanya tajam menatap karyawan tersebut. Ia diam, tidak menjawab sepatah kata pun. Namun akhirnya ia berdiri dan berjalan ke kasir. Saat itulah karyawan lain melihat tatapan aneh di matanya. Tatapan kosong bercampur kebencian. Setelah membayar, pria itu kembali ke komputernya. Tapi tak lama kemudian, ia berdiri dan berjalan ke toilet di dalam warnet. Saat keluar, ia membawa sesuatu di dalam kantong jaketnya. Tiba-tiba, suara benturan keras terdengar dari arah kasir. Seorang karyawan menjerit kesakitan. Pria berhoodie itu memukul kepalanya dengan palu besi berkali-kali. Darah muncrat ke layar komputer dan meja kasir. Dua karyawan lain yang ada di dekat sana menjerit panik. Namun sebelum sempat kabur, mereka diserang dengan brutal. Pelaku mengeluarkan cutter tajam dari sakunya dan menusuk leher karyawan kedua hingga terkapar bersimbah darah. Satu karyawan terakhir berusaha lari ke pintu keluar, tapi pelaku menarik kerah bajunya dan memukul kepalanya dengan palu hingga tengkoraknya retak. Suara dentingan keyboard dan kipas komputer tetap berdengung. Namun ruangan itu berubah menjadi lautan darah. CCTV merekam sebagian kejadian, tapi pelaku dengan sengaja menundukkan kepala, menutupi wajahnya dengan masker dan hoodie. Setelah memastikan ketiga karyawan itu tewas, ia mengambil dompet mereka satu persatu, mencabut kabel CCTV, lalu berjalan keluar dengan santai, meninggalkan jejak darah di lantai warnet. Mayat ketiga karyawan itu baru ditemukan keesokan paginya saat pemilik warnet datang untuk pergantian shift. Ia menjerit histeris melihat lantai penuh darah. Tubuh para korban tergeletak mengenaskan dengan luka di kepala dan leher. Sementara beberapa komputer masih menyala menampilkan game online yang sempat dimainkan para pelanggan semalam. Polisi melakukan olah TKP dan menelusuri CCTV. Sayangnya, pelaku sangat rapi menutupi identitasnya. Penyelidikan pun menelusuri riwayat login dan rental komputernya malam itu. Dari ID game online yang ia gunakan, polisi menemukan fakta mengejutkan. Ternyata pelaku adalah pelanggan tetap warnet tersebut. Ia pernah ditegur beberapa kali oleh karyawan karena sering main terlalu lama dan mengganggu pengunjung lain dengan kata-kata kasar di dalam game. Motif pembunuhannya sederhana, dendam. Namun cara dia melampiaskannya sungguh brutal. Kasus ini menggegerkan warga Depok. Warnet yang biasanya menjadi tempat hiburan remaja berubah menjadi TKP pembantaian sadis.
banyak orang tua melarang anak-anak mereka bermain di warnet hingga larut malam setelah tragedi itu. Pemilik warnet akhirnya menutup usahanya selamanya, tak sanggup menanggung trauma atas kematian ketiga karyawannya. Yang lebih menyeramkan, hingga kini pelaku pembantaian itu tak pernah tertangkap. Ia lenyap seperti hantu, membawa serta rahasia kelam yang tak terungkap. Ada yang percaya pelaku sudah gila sejak lama. Ada pula yang mengatakan dendam dan kebencian dalam dirinya begitu kuat hingga menutupi rasa takut pada hukum atau neraka sekalipun. Dan di kalangan gamer Depok, nama warnet itu masih dibisikkan dengan ketakutan. Konon, ada yang pernah melihat bayangan 3 orang karyawan berseragam biru duduk di kursi kasir pada malam hari. Atau penampakan pria berhudi hitam berjalan mondar-mandir di antara komputer sambil membawa palu besi meneteskan darah. Jika suatu hari kalian bermain di warnet hingga larut malam, lalu tiba-tiba mendengar suara langkah pelan mendekat dari belakang, jangan menoleh, jangan pernah menoleh, karena mungkin dia sedang berdiri di belakang kalian, menatap kalian dengan mata penuh kebencian dan palu besi yang siap menghantam kepala kalian kapan saja. Jika kalian suka kisah nyata sadis seperti ini, subscribe sekarang juga dan tekan loncengnya. Share ke teman-teman kalian yang berani mendengar cerita tergelap dari sudut kota. Karena di episode berikutnya, aku akan membawamu menyelami kisah pembunuhan paling brutal yang tak pernah kalian bayangkan sebelumnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.